diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bicara tentang anggur, kita semua mengerti bahwa firman Tuhan setiap kali berkata tentang anggur, itu bicara tentang berkat Tuhan, tentang sukacita, tentang segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Dan saya percaya Tuhan selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Apalagi si Data dan Mary juga. Kalau kalian dipersatukan hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu selalu baik. Rencana Tuhan dari semula ketika menciptakan si Data adalah supaya si Data menjalani hari demi hari bertumbuh menjadi semakin dewasa dan kemudian dipercayakan seorang istri untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini. Sama, Mary juga. Ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan Mary terus bertumbuh menjadi seorang wanita yang semakin dewasa. Mary juga dipersiapkan untuk menjadi seorang istri bagi si Data. Untuk itu biarkan hal ini menjadi satu janji yang kalian pegang terus. Bahwa Tuhan ingin memberkati pernikahanmu. Tuhan ingin memberikan semua yang terbaik. Karena memang itulah yang menjadi kerinduannya. Tapi ingat, di dalam berkat itu ada tanggung jawab yang juga harus kita sebagai orang percaya atau sebagai pasangan suami istri itu lakukan. Karena dikatakan kalau anggur itu ditaruh di dalam kantong kulit yang tua, maka kantong itu akan rusak. Kantong itu akan jebol dan akhirnya anggurnya terbuang. Tuhan mau anggur yang Tuhan berikan disimpan di dalam kantong anggur yang baru. Nah bicara soal kantong anggur ini adalah bagian kita. Bagian si Data dan bagian Mary. Apa itu? Ini bicara tentang kedewasaan. Karena memasuki pernikahan kalian harus siap untuk menjadi orang yang dewasa. Dan sebetulnya kalau orang tua sudah mengizinkan kalian untuk mengambil keputusan ini, orang tua sudah menganggap kalian dewasa. Untuk itu, ayo hidupi kedewasaan itu dengan sungguh-sungguh. Apa sih yang dimaksud dengan dewasa? Saya merenungkan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang berani mengambil keputusan. Orang yang tidak hanya sekedar jalan begitu saja tanpa tahu apa yang dia mau dalam kehidupan ini. Seakan-akan kalau sedang baik ya puji Tuhan, kalau sedang gak baik ya sudah mau apa lagi. Nah, orang yang dewasa tahu mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Dia tahu apa yang dia kejar di dalam kehidupan ini. Dari mana dia tahu? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Karena dia belajar sekalipun tidak sempurna. Tidak ada satupun di antara kita bahkan saya sendiri mengerti dengan jelas jalan hidup saya ke depan. Tapi saya bergantung sama Tuhan. Si Data dan Mary juga jadilah orang dewasa. Yang tidak bergantung sama manusia tapi bergantung sama Tuhan. Dari kebergantunganmu dengan Tuhan, engkau akan memimpin dirimu sendiri. Engkau akan memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Dan inilah saatnya. Ketika si Data mengambil keputusan, ayo Mary, aku akan menikahimu. Dan sebaliknya juga, ya si Data, aku juga akan menikahimu. Maka itu adalah sebuah keputusan yang indah di hadapan Tuhan. Jarang loh, bukan jarang sih. Hari-hari ini banyak orang yang takut untuk mengambil keputusan di dalam komitmen pernikahan. Karena ya tidak mudah. Ya, di kelas juga si Data dan Mary juga udah belajar. Ada banyak perbedaan, ada banyak perubahan yang terjadi dan sebagainya. Tapi tetap dari semula Tuhan merancang pernikahan untuk perkara-perkara yang mulia dan baik. Amin. Jadi ambil keputusan ini. Dan keputusan ini akan terus kalian bawa. Apa yang hari ini kalian putuskan untuk bersama-sama mengambil komitmen di hadapan Tuhan, itu akan kalian bawa. Dan kalian jalani dalam pernikahan ini.
Nanti kalian akan berjanji baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan. Dan janji itulah salah satu keputusan untuk kalian membangun komitmen dalam pernikahan ini. Amin. Lalu apa dewasa? Dewasa berarti bertanggung jawab. Belajar untuk bertanggung jawab. Pernikahan yang Tuhan percayakan, pasangan yang Tuhan percayakan, baik Sidata, Tuhan percayakan Mary dalam kehidupanmu, Mary juga Tuhan percayakan Sidata dalam kehidupanmu, bertanggung jawablah satu dengan lainnya. Bertanggung jawablah untuk menjadi suami yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mengasihi istrinya. Bertanggung jawablah untuk menjadi istri yang tunduk kepada suaminya, dan ayo bekerja sama. Ya. Karena di dalam pernikahan kalian tidak sedang membawa diri kalian sendiri. Sidata, sejak nanti berkat Tuhan turun, berkat pernikahan ini turun dalam pernikahan kalian, maka engkau membawa Mary kemanapun kau berada. Ketika engkau bertemu dengan teman-temanmu, dengan siapapun, engkau membawa Mary dalam kehidupanmu. Sebaliknya juga sama. Makanya ayo komitmen untuk aku akan bertanggung jawab untuk pasanganku, untuk pernikahanku. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan keluarga. Nah dari sana kelihatan bahwa kedewasaan itu nyata dalam kehidupan orang tersebut atau kalian berdua. Untuk itu, ayo tanggung jawab bukan sesuatu yang Tuhan berikan sebagai beban bagi kita. Enggak, justru ketika kita tahu kita adalah orang yang bertanggung jawab, kita akan bahagia, kita akan sukacita. Kita akan mengalami kepuasan di dalam batin ini. Bahwa kita sudah berani mengambil keputusan dan kita bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihatnya dan diberkati. Amin. Lalu gak cuma hanya itu. Orang dewasa adalah orang yang selalu siap sedia untuk mengampuni. Di dalam pernikahan nantinya akan ada hal-hal yang ya melukai satu dengan yang lain. Bukan dengan maksud sebetulnya. Tapi karena salah berpikir, salah paham, tidak mengerti keinginan atau maksudnya. Akhirnya jadi gak enak hati, jadi konflik. Tapi ingat bahwa pengampunan itu adalah ciri-ciri orang yang dewasa. Dan ketika kalian mengampuni satu dengan yang lain di dalam banyak hal dalam pernikahan ini, justru kalian akan diuntungkan. Kenapa? Damai sejahtera itu tetap terjaga. Bayangkan kalau suami istri konflik, terus kemudian bahasa sininya siwa gitu, ngambek, terus udah nggak mau ngomong lagi, suasana pernikahannya jadi seperti apa? Tidak akan menyenangkan. Tapi kalau orang itu dewasa, dia tahu, aku nggak mau pernikahan yang dingin, aku nggak mau pernikahan yang penuh dengan kebencian, aku mau pernikahan yang penuh dengan kasih Tuhan. Sebab itu kasih mengampuni. Kasih bertanggung jawab. Kasih juga mau mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki untuk orang yang kita kasihi. Setelah ini pastikan Sidata engkau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan Mary juga, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dan kalau kalian lakukan itu, pasti apapun yang terjadi masalah, tantangan, pencobaan, naik turun kehidupan ini tidak akan pernah membuat kalian terpisahkan. Karena kalian berpegang tangan bersama-sama menjalaninya di dalam kasih Tuhan.